Salam entrepreneur untuk UC Onliner. Saya waktu masih menjadi pengusaha kecil, tentu mimpi juga menjadi seorang pengusaha besar. Karena ya saya lihat pengusaha besar itu enak sekali, bebas, mau apa saja bisa, mau beli apa saja bisa. Tetapi saya juga sadar bahwa tidak bisa usaha itu tiba-tiba besar. Harus ada unsur kesabaran, tetapi tidak boleh sabar dalam pengertian menyerah. Biasanya kita akan menekuni dulu apa yang sekarang ada. Jangan juga bermimpi terlalu banyak, mengerjakan ini itu. Akhirnya tidak fokus. Maka yang saya lakukan adalah menekuni apa yang saya tekuni waktu itu sampai betul-betul saya menguasai, mendalami, menjiwai. Mimpi pun mimpi tentang bisnis yang saya lakukan siang malam, dan akhirnya timbul ide-ide baru, timbul pikiran-pikiran baru. Biasanya orang merasa sulit, apalagi yang harus diperbuat, apalagi yang untuk bisa mengembangkan. Tetapi kalau sungguh-sungguh dipikirkan siang malam, biasanya pintu itu terbuka sendiri. Nah, kalau pintu tidak terbuka, sebaiknya kita merenung diri, apakah kita yang kurang memikirkan. Jadi intinya adalah sungguh-sungguh. Saya sering mengatakan bahwa sungguh-sungguh itu seperti emas, ada karatnya. Banyak orang mengatakan, saya ini sudah sungguh-sungguh Pak, tapi kok tidak berhasil. Nah, bagi orang yang mengatakan sudah sungguh-sungguh tetapi belum berhasil, itu perlu dipertanyakan apakah betul dia sungguh-sungguh, apakah tidak pura-pura sungguh-sungguh, atau tidak di mulutnya saja sungguh-sungguh. Nah, sebaiknya dicek tingkat kesungguhan itu. Tingkat kesungguhan itu seperti emas, ada 24 karat, ada 22 karat, ada 20 karat, ada 18 karat. Kesungguhan juga begitu. Ada orang bilang sungguh-sungguh, tapi sebetulnya sungguh-sungguhnya tidak 24 karat. Sungguh-sungguhnya tidak 20 karat. Sungguh-sungguhnya tidak 22 karat. Mungkin sungguh-sungguhnya cuma 18 karat. Bahkan mungkin tidak berkarat sama sekali. Nah, jadi tetap sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh itu berbeda. Karatnya berbeda, tingkatnya berbeda. Karena itu bagi yang betul-betul sungguh-sungguh, pasti dia berhasil. Karena orang yang sungguh-sungguh itu dari mulai yang jangan memikirkan yang macam-macam dulu, tekun, fokus memikirkan bisnisnya. Nanti dengan kesungguhan itu banyak peluang-peluang terbuka. Istilah saya, kalau selama ini kalut mau ngerjakan apa ya, tapi setelah berpikir sungguh-sungguh, tiba-tiba ada pintu terbuka. Kadang-kadang menunggu pintu terbukanya ini perlu waktu. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, pintu ini tidak akan terbuka. Bahkan kalau sungguh-sungguhnya 24 karat, itu tiba-tiba pintu satu terbuka. Oh, di belakang sana ada pintu lagi terbuka lagi. Di belakang sana ada 3 lagi pintu terbuka lagi. Di belakang sana lagi ada 10 pintu terbuka lagi. Nah, sebetulnya usaha itu untuk bisa berkembang menjadi besar, sebetulnya mula-mula masuk satu pintu, tapi masuknya sungguh-sungguh. Mungkin awal masuknya itu sulit karena pintunya terkunci, harus mencari kunci. Tetapi ketika berhasil membuka pintu pertama dan terus berpikir serius, itu akan terbuka pintu kedua, akan terbuka pintu ketiga, 4, 5 sekaligus, terus kemudian nanti 6, 7, 8, 9, 10 sekaligus. Jadi intinya adalah bagi yang masih jadi pengusaha kecil, jangan berpikir yang terlalu macam-macam. Nanti baru jadi pengusaha kecil terus sudah terpikir untuk menjadi tim sukses politik. Masih jadi pengusaha kecil sudah berpikir kok enak jadi caleg.
masih pengusaha kecil berpikir mau menjadi orang politik, itu akan membuat usaha itu gagal. Lebih baik usaha dulu berhasil. Kayak saya lah. Saya sekarang kan jadi orang pemerintah, tetapi saya tidak memimpikan jadi menteri. Saya awalnya hanya menekuni usaha yang juga sangat kecil, hampir mati. Tapi lama-lama besar, lama-lama serius. Dan ketika usaha sudah besar, anak saya sudah besar, usaha saya serahkan kepada anak-anak saya jadi pengangguran. Tapi toh orang melihat, loh padahal ini kok jadi pengangguran. Kemudian Bapak Presiden minta saya menjadi Dirut PLN. Saya menolak, tetapi beliau minta betul saya untuk menjadi Dirut PLN. Saya hanya mau 3 tahun, tidak mau 5 tahun. Tapi belum 2 tahun Bapak Presiden sudah minta saya menjadi menteri. Dan saya sebetulnya juga tidak mau, tapi ya beliau bilang harus jadi menteri. Begitulah, tapi awalnya sangat sulit juga. Jadi jangan melihat saya sekarang, tapi lihatlah saya 10 tahun pertama ketika umur 30, ketika umur 28 sampai umur 38. Itu saya bekerja lebih dari 16 jam satu hari, tidur hanya 3-4 jam selama 10 tahun terus menerus, tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu. Dan banyak orang sudah lupa awal-awal waktu menjadi pengusaha. Banyak orang, iya padahal kan enak, sudah besar. Ya sekarang, tapi 10 tahun pertama sama seperti para pengusaha kecil sekarang, sengsaranya bukan main. Tetapi kan kita tahu ada film itu yang bagus, judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Ya harus sengsara dulu baru nanti nikmat. Daripada nikmat dulu baru sengsara. Begitu. Para entrepreneur, saya sudah mengalami jadi karyawan, sudah mengalami jadi pengusaha kecil, sudah mengalami jadi pengusaha menengah, sudah mengalami jadi pengusaha besar, sudah mengalami jadi direktur utama BUMN yang sangat besar, dan sekarang mengalami jadi menteri. Dari semua perjalanan saya itu, yang paling membahagiakan dan paling menyenangkan adalah ketika jadi pengusaha. Kenapa? Jadi pengusaha itu bebas, tidak punya atasan, tidak ada yang merintah-merintah. Kita sendiri juragannya, kita sendiri atasannya. Sehingga ketika saya diminta Bapak Presiden menjadi Direktur Utama PLN, saya kaget sekali. Biasa saya jadi pengusaha, semuanya tergantung pada saya merdeka sekali, tidak punya atasan sama sekali. Apa yang saya katakan harus terjadi. Begitu menjadi Direktur Utama PLN, tiba-tiba, loh, atasan saya banyak sekali. Sekali punya atasan banyak banget. Menteri Keuangan atasan saya, Menteri BUMN atasan saya, Menteri ESDM atasan saya, Wakil Presiden atasan saya, Presiden atasan saya, DPR atasan saya. Susah banget ini menjadi Direktur Utama BUMN. Enak jadi pengusaha. Nah, kemudian jadi menteri gimana? Sama saja, tidak enak. Apalagi tiap hari dihujat orang, sudah kerja juga nggak dipuji, berprestasi juga seperti nggak ada artinya. Saya tetap menganggap bahwa jadi pengusahalah saat-saat paling membahagiakan, karena kemerdekaan ada di kita. Mau jungkir balik terserah kita, dan pengusaha adalah manusia yang sangat merdeka, dan peranannya bagi negara pengusaha lebih besar. Pada tahun 45 Indonesia merdeka, yang merebut kemerdekaan adalah para pejuang, para tentara, para politisi. Kita bisa mengalahkan Belanda waktu itu. Nah, tahun lalu ekonomi Indonesia itu mengalahkan Belanda. Kalau dulu mengalahkan secara politik, tahun lalu ekonomi Indonesia sudah mengalahkan Belanda. Siapa yang mengalahkan Belanda kali ini? Pengusaha. Karena ekonomi kita besar, karena pengusaha kita maju, bukan karena yang lain-lain maju. Sehingga kalau tahun 45 para pejuang memerdekakan Indonesia, mengalahkan Belanda, tahun 2011 Indonesia mengalahkan ekonomi Belanda, dan yang mengalahkan itu adalah pengusaha. Jadi pengusaha adalah sama tingkatnya dengan pahlawan kita di masa yang lalu. Dan kalau 3 tahun lagi kita bisa mengalahkan ekonomi Spanyol, maka sekali lagi itu sebetulnya para pengusaha yang bangkit dan mengalahkan
ekonomi negara sebesar seperti Spanyol, dan terus satu persatu negara-negara besar kita kalahkan, dan itu oleh para pengusaha, tidak lagi oleh para pejuang secara fisik. Terima kasih, salam entrepreneur.